so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori dari Prodi Tadis IPA kelompok 4. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu definisi motivasi belajar, yang kedua teori motivasi belajar, dan yang ketiga penerapan motivasi dalam belajar. Langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama yaitu definisi motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah kekuatan atau dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Ini mencakup keinginan, minat, atau kebutuhan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan pendidikan atau menguasai keterampilan tertentu. Motivasi belajar bisa bersifat intrinsik, di mana dorongan berasal dari minat pribadi atau kesenangan dalam belajar, atau ekstrinsik yang berasal dari faktor luar seperti penghargaan, nilai, dan pengakuan. Maksud dari definisi motivasi belajar ini adalah kekuatan atau dorongan yang menggerakkan individu untuk melakukan aktivitas belajar. Bukan hanya belajar, sebagai tujuannya ini dapat menguasai keterampilan tertentu juga seperti itu. Dan ini mencakup keinginan, minat, atau kebutuhan yang dapat mendorong individu itu untuk mencapai tujuannya. Lanjut, yang kedua yaitu teori motivasi belajar. Nah, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk belajar. Ada beberapa teori utama yang mendasari motivasi belajar. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang mempengaruhi motivasi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Dalam konteks belajar, seseorang akan termotivasi jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, seperti rasa aman, penghargaan, dan pengakuan yang akhirnya mengarah pada aktualisasi diri atau pencapaian potensi penuh. Maksud dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini, jika seseorang atau individu itu kebutuhan dasar mereka terpenuhi seperti rasa aman, penghargaan, dan juga pengakuan itu, individu itu dapat termotivasi dan juga yang akhirnya mengarah pada aktualisasi diri atau pencapaian potensi penuh. Potensinya itu lebih menonjol, lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu teori penguatan atau reinforcement. Skinner. Menurut teori ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Penguatan positif atau reward akan meningkatkan kemungkinan perilaku belajar berulang. Sedangkan penguatan negatif atau hukuman dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Maksudnya di sini, jika individu itu diberikan atau terus-menerus diberikan penguatan positif atau reward, akan meningkatkan kualitas belajar dari individu itu agar lebih giat lagi dari sebelumnya. Sedangkan jika individu itu sering diberikan negatif atau hukuman, nah itu akan berdampak kepada individu itu
Ya akibatnya akan kualitas belajarnya menurun, malas itu. Lanjut yang ketiga yaitu teori ekspektasi value atau harapan dengan nilai dari Atkinson. Teori ini menekankan bahwa motivasi untuk belajar bergantung pada dua faktor utama. Harapan individu untuk berhasil dalam tugas tersebut dan seberapa besar nilai atau pentingnya hasil yang diharapkan. Jika seseorang merasa yakin akan berhasil dan menganggap hasilnya berharga, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Atau seseorang individu ini yakin akan usaha yang telah diberikan, seperti kayak mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Nah, seorang individu ini yakin terhadap jawabannya karena individu ini belajar sebelumnya. Nah, itu dengan keyakinannya itu dapat mendorong individu itu agar termotivasi untuk belajar terus menerus dan agar lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat yaitu teori self determination atau determinasi diri. Teori ini mengemukakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan dasar. Yang pertama itu otonomi, kedua kompetensi, dan yang ketiga kebutuhan sosial, keterhubungan sosial. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, individu akan merasa lebih termotivasi secara intrinsik, di mana mereka belajar karena merasa tertarik dan memiliki kontrol atas proses belajarnya. Maksudnya di sini, jika seorang atau individu itu terdapat atau memiliki 3. Yang ketiga, penerapan motivasi dalam belajar. Penerapan motivasi dalam belajar dapat dilakukan dengan berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan semangat, minat, dan konsistensi siswa dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa cara penerapan motivasi dalam belajar. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, yang pertama ini dibagi menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini siswa didorong untuk menetapkan tujuan belajar yang berorientasi pada pengembangan diri dan peningkatan kompetensi, seperti memahami materi lebih baik atau menguasai keterampilan baru. Yang intrinsik ini tujuan jangka pendek seperti mendapatkan nilai yang baik atau lulus ujian juga dapat memotivasi siswa. Lanjut yang nomor 2, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kelas atau tempat belajar harus memberikan rasa ketertiban dan kenyamanan. Aktivitas belajar yang variatif seperti diskusi, permainan edukasi, atau metode pembelajaran interaktif bisa meningkatkan minat siswa untuk terus belajar lebih giat lagi. Yang ketiga itu memberikan penguatan positif. Penghargaan atau reward, memberikan pujian, sertifikat, atau penghargaan lainnya dapat mendorong motivasi siswa. Penguatan positif memperkuat perilaku belajar yang diinginkan, seperti ketekunan atau partisipasi aktif. Penguatan negatif memberikan konsekuensi yang tepat ketika siswa tidak menyelesaikan tugas dengan baik, dapat memperkuat perilaku belajar yang lebih baik di masa mendatang. Yang keempat, mendorong kemandirian dan otonomi dalam belajar. Siswa cenderung lebih termotivasi ketika mereka merasa memiliki kontrol atas proses belajarnya. Guru atau pengajar
dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih topik, metode belajar, atau proyek yang diminati. Pendekatan ini membantu memenuhi kebutuhan determinasi diri yang mencakup otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial dalam teori self-determination. Yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang spesifik dan bermanfaat membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik harus memberikan dorongan dan mengarahkan siswa pada pencapaian tujuan belajar. Contoh, alih-alih hanya memberitahu siswa bahwa jawaban salah, guru bisa menjelaskan bagaimana yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya, bukan hanya memberitahu ini salah, ini benar. Tidak gitu. Guru juga dapat menerangkan bahwa ini salah karena kenapa, ini benar karena kenapa, seperti itu. Yang keenam, membangun harapan siswa terhadap kemampuannya. Menurut teori ekspektasi value, siswa akan lebih termotivasi jika mereka yakin bisa sukses dan merasa bahwa belajar itu penting. Nah, guru harus menumbuhkan rasa percaya diri siswa dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya dan memastikan bahwa kesuksesan dapat dicapai melalui usahanya tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan memberi tugas bertahap dari yang mudah ke yang lebih menantang atau step by step. Yang ketujuh adalah membangun rasa ingin tahu dan minat. Menumbuhkan rasa ingin tahu melalui penyajian materi yang relevan dan menantang. Guru bisa memanfaatkan contoh-contoh nyata atau fenomena yang menarik bagi siswa untuk membuat pembelajaran lebih hidup dan bermakna. Contoh, dalam pelajaran sains, guru bisa memulai dengan eksperimen yang menimbulkan pertanyaan atau teka-teki. Lanjut, yang ke-8, membantu siswa mengatasi kegagalan. Menurut teori atribusi, bagaimana siswa menginterpretasikan kegagalan dapat mempengaruhi motivasinya. Guru harus membantu siswa memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan bahwa dengan usaha yang lebih mereka dapat berhasil. Kayak guru memberikan arahan kepada muridnya kalau untuk mencapai kesuksesan itu harus gagal dulu, seperti itu. Atau ada yang tanpa gagal bisa sukses, seperti itu. Dan guru dapat membimbing siswa untuk mengaitkan keberhasilan dengan usaha, bukan hanya bakat, dan mengatasi kegagalan dengan perbaikan dan refleksi diri. Lanjut, yang ke-9, menggunakan teknologi untuk menyediakan pengalaman belajar yang menarik. Teknologi seperti aplikasi pembelajaran, video interaktif, atau simulasi dapat membuat proses belajar lebih menarik dan sesuai dengan minat siswa. Menggunakan teknologi juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih mandiri dan fleksibel, dan juga siswa atau mahasiswa lebih cenderung suka. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ansori, yaitu motivasi belajar. Bagaimana cara mengembangkan atau menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Artinya kita membantu seorang siswa dalam menetapkan tujuannya agar supaya kayak pencapaiannya ketika dalam tujuan ini pencapaiannya begini gitu. Nah, itu dapat mendorong motivasi belajar siswa. Terus yang kedua yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan yang nyata. Artinya di sini ketika kita memberikan suatu materi, maka kita lebih mengaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari.
agar supaya siswa tersebut lebih memiliki pikiran yang lebih nyata begitu, sehingga dapat menimbulkan kesemangatan mahasiswa dalam belajar. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan rasa ingin tahu. Artinya dalam mengembangkan rasa ingin tahu di sini, kita sebagai seorang guru dapat menyajikan tantangan atau pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu siswa. Seperti halnya kita memberikan pertanyaan ini, memberikan tugas ini, agar supaya siswa tersebut memiliki rasa, wah saya ingin tahu ini gitu. Kayak semacam teka-teki gitu dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu menyediakan umpan balik dan yang positif dan konstruktif. Artinya dalam menyediakan umpan balik yang positif dan konstruktif di sini, kita semisal contohnya begini ya, wah pekerjaanmu bagus nak, apa yang sudah kamu dapatkan itu bagus, agar lebih sempurna kamu harus begini begitu. Terus yang selanjutnya yaitu mengajarkan keterampilan mengelola waktu dan diri sendiri. Artinya kita dapat mengajarkan ke siswa tersebut bagaimana cara memanage waktu, mengatur waktu, membagi waktu gitu dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan pengalaman sukses. Artinya mulai dengan tugas sederhana dan tingkatkan kesulitannya seiring waktu. Artinya kita gak langsung harus memberikan kesulitan di sana. Kita mulai dari yang mudah terus ke lebih sulit begitu, agar supaya ketika mereka merasakan keberhasilan pada kesulitan yang sudah kita berikan, maka mereka dapat termotivasi dengan apa yang telah mereka jalani. Terus yang ketujuh yaitu memberikan penghargaan atau pengakuan. Nah, ini merupakan aspek yang paling penting supaya mendorong mahasiswa dalam belajar, yaitu ketika mereka mendapatkan sebuah juara, kita dapat memberikan sertifikat kepada mereka, memberikan pujian kepada mereka, agar supaya mereka lebih merasa dianggap, lebih merasa diapresiasi gitu. Terus yang selanjutnya yaitu mengajak siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Artinya ketika kita harus melibatkan siswa tersebut ketika sedang diskusi dalam kelas, tanya jawab dalam kelas, dan kerja kelompok, agar supaya mereka lebih aktif dalam proses belajar, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Terus yang selanjutnya yaitu mengajarkan pentingnya usaha. Artinya ajarkan bahwasannya kesuksesan adalah hasil dari usaha. Karena ketika kita tidak berusaha, kita tidak akan sukses. Dan kesuksesan itu dicapai dengan proses lah, bukan dengan tidur. Artinya kita memberikan contohnya gini, jangan khawatir jika kamu belum berhasil, dengan latihan dan usaha kamu akan meraih. Artinya ketika mereka mencoba terus mencoba namun tidak berhasil, maka kita memberikan motivasi terhadap mereka. Jangan khawatir, kamu mungkin saat ini kamu belum berhasil, akan tetapi ketika kamu terus berusaha, maka kamu akan merasakan keberhasilan tersebut begitu. Terus yang selanjutnya itu menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Nah, di sini kita sebagai seorang guru dapat menggunakan atau memberikan memodifikasi atau memvariasi metode pembelajaran yang kita berikan. Artinya kayak semacam permainan. Kita jangan terlalu monoton terhadap materi yang akan kita berikan. Terus kita monoton terus mengajari, itu akan membuat siswa tersebut merasa puyeng, merasa sumpek gitu. Dan tapi kita kayak memberikan semacam dikaitkan dengan permainan,
materi yang kita akan ajarkan itulah. Begitu akan membuat pikiran mereka lebih steril, lebih asik gitu. Terus yang selanjutnya, menumbuhkan lingkungan belajar positif. Artinya ciptakan lingkungan kelas yang mendukung, di mana siswa merasa aman dan dihargai. Lingkungan yang positif membantu siswa lebih fokus dan merasa nyaman untuk belajar. Contohnya, guru menciptakan suasana kelas yang ramah dan saling menghormati, sehingga tidak ada dalam kelas itu merasa kenyamanan gitu. Guru memberikan, kita sebagai seorang guru memberikan suasana yang ramah, memberikan bukannya memberikan ketakutan pada siswa sehingga siswa takut pada kita seorang guru, melainkan kita harus memberikan keramahan terhadap siswa agar mereka merasakan kenyamanan dalam kelas. Terus yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dalam proses belajar. Ketika orang tua terlibat dalam proses belajar, siswa merasa didukung dari lingkungan rumah yang dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, ketika melibatkan orang tua dalam proses belajar, maka siswa tersebut dapat merasakan sebuah dukungan lah dari orang rumahnya. Gak monoton gak monoton terhadap itu. Artinya mereka dapat, saya dapat dukungan dari orang tua saya, dapat dukungan dari ayah, dari ibu gitu. Materi yang kedua yaitu bagaimana motivasi memainkan terhadap pengaruh pembelajaran dan perilaku seorang siswa. Di sini dimana sebuah motivasi tersebut dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut, baik terhadap pembelajaran, baik terhadap perilaku seorang siswa. Yang pertama yaitu pengaruh motivasi terhadap pembelajaran, dimana hal ini terdiri dari berbagai pengaruh. Yang pertama, motivasi mempengaruhi meningkatkan ketekunan dan fokus siswa yang termotivasi. Siswa yang termotivasi cenderung lebih tekun dalam menghadapi tantangan dan lebih fokus saat belajar. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan karena mereka merasa terdorong oleh tujuan dan keinginan mereka untuk berhasil. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya siswa yang memiliki motivasi belajar seperti rasa ingin tahu atau minat terhadap materi cenderung mengeksplorasi materi lebih mendalam atau lebih mendalami terhadap sebuah materi ketika siswa tersebut lebih menyukai terhadap minat dan materi tersebut. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang mereka peroleh selama proses pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu meningkatkan kemandirian belajar. Artinya motivasi yang tinggi mendorong siswa untuk belajar mandiri dan proaktif mencari informasi tambahan di luar kelas. Artinya kemandirian belajar seorang siswa di sini lebih fokus terhadap lebih meningkatkan keilmuannya di luar kelas, tidak mencukupkan keilmuan yang hanya didapatkan di dalam kelas, yaitu dengan cara belajar mandiri. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan prestasi akademik. Nah, siswa yang sudah termotivasi di sini biasanya menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik, karena motivasi tersebut mendorong seorang siswa untuk mendapatkan sebuah prestasi, mendapatkan sebuah akademik gitu. Nah, terus yang kedua di sini yaitu pengaruh motivasi terhadap perilaku siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi aktif di kelas. Artinya siswa tersebut ketika termotivasi lebih cenderung terlibat dalam diskusi kelas, mengajukan pertanyaan saat di dalam kelas dan mengambil peran aktif dalam tugas kelompoknya begitu. Terus yang selanjutnya yaitu mendorong perilaku positif. Artinya motivasi yang positif dapat mendorong siswa untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik
seperti disiplin, kerja keras, dan sikap pantang menyerah. Sebaliknya, ketika kurangnya motivasi pada seorang siswa, maka dapat menyebabkan perilaku negatif seperti menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, atau kan sampai tidak mengerjakan tugas. Terus yang selanjutnya itu mengurangi perilaku negatif, yaitu siswa yang memiliki positif belajar, memiliki motivasi belajar, dapat memiliki semangat yang tinggi, yaitu cenderung lebih jarang menunjukkan perilaku negatif seperti bolos, malas belajar, atau datang telat saat kelas begitu, atau mengabaikan aturan-aturan yang ada pada sekolahnya. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mental. Motivasi membuat siswa lebih percaya diri dan berani menghadapi tantangan. Mereka melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai hambatan, sehingga mereka lebih tahan terhadap stres atau tekanan akademis begitu. Terus selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi dan dampak terhadap pembelajaran dan perilaku. Di sini ada dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Nah, di sini motivasi intrinsik di sini yaitu siswa yang belajar karena rasa ingin tahu, minat pribadi, atau kesenangan dalam kecenderungan menunjukkan perilaku proaktif dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Mereka cenderung menikmati proses belajar sehingga lebih konsisten dalam upaya mereka. Artinya di motivasi intrinsik di sini siswa belajar karena merasa memiliki perasaan rasa ingin tahu dan minat yang ada pada diri pribadi seseorang tersebut. Terus yang kedua, motivasi intrinsik. Di sini siswa yang termotivasi oleh semacam penghargaan eksternal seperti nilai, pujian, atau harapan orang lain, mungkin berusaha keras untuk mencapai tujuan akademis, tetapi lebih mungkin melakukan hanya demi hasil, bukan karena ketertarikan pada materi. Artinya di motivasi intrinsik di sini seorang siswa belajar itu karena termotivasi ingin lebih terpacu pada sebuah hasil. Artinya ingin mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan pujian gitu, lebih ke eksternal ya, atau harapan gitu. Nah, bukan karena ketertarikan kepada materi. Artinya meskipun dia agak tertarik terhadap materi, dia terus belajar ya karena ingin memiliki nilai yang baik pada materi tersebut. Nah, perilaku mereka didorong oleh insentif eksternal yang bisa berubah ketika insentif tersebut hilang. Nah, hal tersebut ketika motivasi intrinsik di sini, ketika insentif atau motivasi intrinsik di sini hilang, maka tidak akan ada pengembangan dalam hal tersebut. Artinya ketika keminatan atau mereka ternilai lebih ke nilai, dia fokus belajarnya itu karena ingin mendapatkan nilai yang baik. Ketika nilainya kecil, maka dia mungkin akan terasa down gitu dan akan hilang rasa motivasinya tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.